Gubernur Jawa Barat tuh emang kayak nggak pernah kehabisan ide-ide ya. Selalu aja ada hal baru yang muncul dari kepala beliau. Tapi yang keren tuh, ide-idenya bukan cuma buat meramaikan aja atau sekadar gimmick politik. Outputnya tuh nyata, kelihatan, dan pantas dapat acungan jempol. Bukan ide yang numpuk di atas kertas terus hilang bagai angin. Yang bikin kita salut juga. Beliau ini tipe yang kalau udah punya ide langsung sikat. Nggak pakai drama birokrasi yang bertele-tele. Emang sih rapat tetap ada, koordinasi juga jalan. Tapi di lapangan, langsung gerak. Gak ada tuh nunggu-nunggu sampai semua orang bilang oke. Contohnya yang paling mencolok dan cukup bikin heboh, yaitu soal kebijakan ngirim pelajar yang bermasalah ke barak militer. Awalnya banyak yang mikir hal ini paling juga sekadar wacana. Banyak yang menganggap itu cuma buat efek kejut aja. Tapi ternyata, beneran dijalanin. Tahu-tahu sudah ada aja tuh pelajar-pelajar yang bener-bener dikirim ke barak, dibina, dilatih, dibentuk mental dan karakternya. Jadi ini bukan sekadar janji atau headline buat cari panggung. Ini udah masuk ke tahap tindakan nyata. Dan yang bikin orang lebih kagum, itu semua digarap dengan serius, bukan asal-asalan. Kang Deddy ini seolah ingin ngasih pesan ke semua pemimpin. Kalau punya niat baik, jangan cuma diem di niat, gerak dong. Sebagian besar masyarakat tuh sebenarnya meresponnya positif banget ya. Soal kebijakan pelajar bermasalah yang dikirim ke barak militer ini. Banyak yang akhirnya ngerasa ada angin segar. Soalnya, ya jujur aja deh masalah tawuran pelajar tuh. Udah kayak benang kusut yang nggak pernah selesai. Udah berapa lama coba? Dari dulu sampai sekarang modelnya ya gitu-gitu aja. Tawuran damai-damaian terus tawuran lagi. Solusinya mentok di mediasi lagi. Nggak pernah menyentuh akar masalahnya. Nah Kang Deddy ngelihatnya beda. Gak ingin masalah klasik kayak gini dibiarin berlarut-larut. Beliau justru ambil langkah yang nggak biasa. Dikumpulin tuh para pelajar yang sering bikin rusuh. Yang udah susah diatur baik sama sekolah maupun sama orang tuanya sendiri. Bukan buat dihukum tapi buat dibina. Karakternya dibentuk ulang. Mentalnya dikuatkan. Biar mereka bisa jadi pribadi yang lebih disiplin. Lebih bertanggung jawab. Tapi ya kayak biasa. Pasti aja ada yang nyinyir. Selalu ada yang ribut bilang itu terlalu keras lah. Nggak manusiawi lah. Bahkan ada yang bilang nggak mendidik. Padahal ya, yang ngomong gitu kadang juga nggak ngasih solusi nyata. Cuma bisa komentar dari jauh. Tapi nggak terjun langsung ngadepin realita di lapangan. Tapi ya bukan Kang Deddy namanya kalau gampang goyah. Beliau tetap teguh dengan pendiriannya. Nggak mau kebijakan yang udah dirancang matang ini. Jadi buyar cuma gara-gara omongan miring. Beliau yakin, kalau niatnya baik dan demi masa depan anak-anak itu sendiri, kenapa harus mundur? Jadi ya jalan terus, karena kadang perubahan besar itu memang butuh keputusan yang berani. Segala macam tudingan miring, fitnah, sampai propaganda negatif soal kebijakan. Pengiriman pelajar ke barak militer tuh sebenarnya udah terbantahkan. Lewat bukti-bukti nyata yang ditunjukkan langsung sama Kang Deddy. Banyak yang bilang itu melanggar hak anak, ada unsur kekerasan lah. Bahkan ada yang lebay banget nyebutnya sebagai bentuk baru dari militerisme. Tapi kenyataannya semua itu nggak terbukti. Justru yang kelihatan di lapangan malah sebaliknya. Transparansi yang ditunjukkan Kang Deddy itu total banget. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Coba aja lihat sendiri di channel YouTube atau medsos Kang Deddy. Semua prosesnya ditampilkan di sana. Dari mulai anak-anak datang aktivitas harian mereka, sampai hasil-hasil perubahan sikap mereka. Dan kalau dilihat lebih dekat, perlakuan terhadap mereka tuh nggak cuma manusiawi, tapi malah sangat manusiawi. Bahkan bisa dibilang lebih baik dibanding cara kita biasanya nangani anak-anak yang bermasalah. Anak-anak itu tetap belajar kayak di sekolah biasa. Masih ada pelajaran akademik, tapi ditambah dengan kegiatan fisik yang membangun. Kayak olahraga dan baris berbaris. Nggak cuma disuruh lari-lari atau teriak-teriak aja, tapi mereka dilatih untuk punya semangat, disiplin, dan motivasi. Buat terus belajar dan punya prestasi. Nggak dibiarkan begitu aja, tapi justru pola pikirnya dibenahi, diarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Dan nggak main-main juga, karena proses pembinaan ini didampingi langsung oleh para ahli. Ada psikolog yang ngerti anak, ada dokter buat jaga kesehatan mereka, bahkan konsultan yang bisa bantu memahami kondisi mental dan emosional mereka. Jadi bukan asal main keras aja, tapi prosesnya benar-benar terstruktur, terukur, dan berpihak pada masa depan anak-anak itu sendiri. Dan hasil dari semua proses pembinaan itu, akhirnya benar-benar kelihatan saat momen penutupan program pembentukan karakter di barak militer, yang kebetulan juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Di momen itulah banyak orang dibuat tercengang, kagum, bahkan ada yang sampai nggak percaya kalau anak-anak yang tampil hari itu adalah anak-anak yang dulu dikenal bandel, tukang tawuran, suka bolos, dan susah diatur.
Bayangin aja mereka tampil jadi peserta upacara dengan barisan yang super rapi. Enggak cuma jadi peserta tapi juga ada yang dipercaya sebagai petugas upacara. Dan mereka menjalankan tugas itu dengan penuh kedisiplinan, penuh tanggung jawab dan ekspresi wajah yang nunjukin kebanggaan. Enggak ada lagi wajah-wajah murung atau tatapan kosong. Yang ada justru semangat dan rasa percaya diri. Yang bikin merinding, suasana saat itu mirip banget. Kayak upacara 17 Agustus di Istana Karna terlihat rapi, tertib dan penuh semangat nasionalisme. Siapa sangka anak-anak yang dulu dikenal ngelawan guru, bahkan sempat bikin orang tua sendiri angkat tangan, sekarang bisa berdiri tegap di lapangan upacara, menjalankan protokol dengan ketelitian luar biasa sebagai petugas upacara. Semua yang menyaksikan entah itu guru, orang tua, bahkan aparat yang mendampingi, pada akhirnya sepakat satu hal. Ternyata perubahan itu memang bisa terjadi, asalkan prosesnya tepat dan hatinya tulus. Dan dalam hal ini program Barak Militer Kang Deddy berhasil membuktikan bahwa pendekatan yang tegas tapi manusiawi bisa mengubah jalan hidup seseorang. Dari titik inilah banyak mata mulai terbuka. Banyak pihak yang tadinya meragukan, bahkan nyinyir terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi, akhirnya harus mengakui kejeniusan langkah yang diambilnya. Program yang awalnya dipandang aneh, dianggap kontroversial, bahkan sempat dipermasalahkan karena dikhawatirkan melanggar hak anak. Ternyata justru menunjukkan hasil yang konkret dan sangat bermanfaat. Bukan lagi teori tapi nyata terlihat di lapangan. Bukti itu tidak datang dari sekadar angka atau laporan, tapi dari perubahan nyata yang bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Anak-anak yang dulu dianggap tak bisa dibina, malah berubah menjadi pribadi-pribadi yang disiplin, penuh semangat dan punya tujuan hidup yang lebih jelas. Dari situlah para pengkritik pun perlahan mulai bungkam, karena kenyataannya, program ini bukan cuma berhasil secara konsep, tapi juga berhasil dalam pelaksanaannya. Apresiasi pun mulai berdatangan dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh pendidikan, pemerhati anak, hingga para orang tua yang awalnya pesimis kini justru berterima kasih. Banyak yang menganggap apa yang dilakukan Kang Deddy sebagai bentuk keberanian luar biasa, karena tidak semua pemimpin berani mengambil keputusan tidak populer demi sebuah perubahan besar. Program ini kini dipandang sebagai salah satu langkah paling inovatif dan berani yang pernah dilakukan di dunia pendidikan dan pembinaan karakter di tingkat daerah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Nonton lagi konten lain di channel ini. Khusus untuk Kang Deddy Mulyadi ada di playlist tersendiri ya. Silakan dilihat, terima kasih.